Oknum mantan kepala desa di Sumbawa Barat berinisial IM diamankan polisi karena diduga melakukan penyalahgunaan dana desa. Dinas Kesehatan Lombok Tengah meminta warga mewaspadai berbagai macam penyakit yang rentan menyerang di musim kemarau. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasi, inilah Anyus NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, oknum mantan kepala desa di Sumbawa Barat berinisial IM diamankan polisi karena diduga melakukan penyalahgunaan dana desa sebesar 145 juta rupiah lebih. Inilah detik-detik oknum mantan kepala desa Dasan Anyar Jereweh, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat berinisial IM saat diamankan Satreskrim Tipikor Mapolres Sumbawa Barat karena diduga melakukan penyalahgunaan anggaran pendapatan desa tahun 2018 sebesar Rp145.638.195 untuk kebutuhan pribadi. Terduga pelaku IM langsung digelandang ke Mapolres Sumbawa guna proses hukum lebih lanjut. Sementara saat ini oknum mantan Kades Desa Dasan Anyar langsung diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat untuk mengikuti proses persidangan. Bahwa benar kemarin pada tanggal 1 kami melakukan penangkapan terhadap mantan Kepala Desa Dasan Anyar atas pengelolaan APBDes Desa Dasan Anyar tahun anggaran 2018. Jumlah kerugian negara itu berapa? Untuk jumlah kerugian negara sesuai dengan hasil dari audit yaitu sejumlah Rp145.638.195. Untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya, terduga pelaku IM disangkakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Dinas Kesehatan Lombok Tengah meminta warga mewaspadai berbagai macam penyakit yang rentan menyerang di musim kemarau saat ini dan salah satunya adalah penyakit ISPA. Dinas Kesehatan Lombok Tengah meminta masyarakat waspada terhadap penyakit yang rentan di musim kemarau ini. Salah satu penyakit yang rentan menyerang saat cuaca ekstrim seperti saat ini adalah penyakit infeksi saluran pernapasan atas. Cuaca panas ekstrim akibat dari iklim El Nino menimbulkan penyakit ISPA rentan menyerang masyarakat. Selain ISPA, dehidrasi juga menjadi salah satu penyakit yang tercatat rentan di musim panas ini. Dinas Kesehatan Lombok Tengah menjelaskan, laporan penyakit ISPA datang hampir dari seluruh puskesmas di 12 kecamatan seperti penyakit flu, batuk, dan saluran pernafasan lainnya. Sekitar ISPA, saluran pernafasan atas, batuk pilek karena debu karena itu kita juga harus pakai masker. Penyakit ISPA ini berapa yang sudah menderita? Kalau angka saya tidak bisa sebutkan, sama ada di semua puskesmas. Di rumah sakit. Tapi ada peningkatan ya? Kira-kira peningkatan, ya ada peningkatan. Dengan iklim yang... Ya. Kendati demikian, Dikes menegaskan ISPA bukan tergolong penyakit berbahaya, namun harus tetap diwaspadai lantaran dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Masyarakat dihimbau agar di musim cuaca ekstrim ini tetap menjaga kesehatan dengan melakukan pencegahan seperti memakai masker ketika di luar ruangan, tidak keluar rumah di siang hari, dan memperbanyak minum air putih, serta memperbanyak konsumsi buah-buahan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, pemerintah kabupaten kota diminta membuat peta potensi kebencanaan menyusul sejumlah wilayah pesisir di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat berpotensi untuk terjadinya tsunami. Data rilis Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB RI menyebutkan sejumlah wilayah pesisir di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat rawan terjadinya tsunami. Menurut BNPB terdapat 21 desa dan 3 kabupaten kota yang ada di NTB rawan terjadi bencana tsunami. 3 kabupaten kota itu disebutkan Kota Mataram,
Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok Tengah. Untuk itu, pemerintah kabupaten kota yang ada hingga tingkat desa diminta untuk membuat peta wilayah berpotensi bencana untuk memudahkan dilakukan penanganan jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Dari peta yang kita dukung, dan ini adalah kerjasama dengan dukungan juga dari World Bank, adalah peta-peta itu dapat menyajikan secara detail 1:5.000, dan ini juga tidak seluruh Indonesia memiliki ini. Yang hari ini kita sajikan adalah untuk Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Kota Mataram. Senada dengan itu, anggota Komisi 8 DPR RI Dapil Lombok, Nanang Samudra, mendukung dilakukannya pemetaan wilayah rawan bencana sebagai kesadaran dan kesiapan untuk penanganan kebencanaan. Persiapan perencanaan yang matang dulu, namanya contingency plan. Siapkan dulu lengkap, setelah jadi contingency plan-nya, rencananya, baru kita lakukan simulasi-simulasi terhadap rencana tadi. Sampai dengan saat ini, belum ada satu ilmu pengetahuan pun yang mampu melakukan ramalan kapan akan terjadi gempa, berapa besar gempanya, dan di mana terjadi gempa, belum ada yang mengetahui. Jadi itu urusannya Allah, bukan urusan manusia. Provinsi NTB baru memiliki 2 alat pendeteksi tsunami. Jumlah tersebut dikatakan belum memadai dengan jumlah luas wilayah pesisir yang ada, baik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Halo Gen Ranger, salam genre. Perkenalkan, saya Siska Andini, Ketua Forum Genre Indonesia Kota Mataram. Generasi Berencana adalah salah satu program yang bertujuan untuk mengedukasi dan memberikan informasi kepada remaja Indonesia agar remaja mampu merencanakan kehidupannya dengan matang. Adapun program kerja yang sedang kami jalankan ini adalah implementasi modul tentang kita, ini genting, dan pembentukan duta genre kelurahan. Isu percepatan penurunan stunting mengharuskan Forum Generasi Berencana Kota Mataram memberikan dedikasi dan kontribusi terbaiknya. Sebagai generasi muda, tentunya kita melewati 5 transisi kehidupan. Yang pertama, kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, kita merencanakan pendidikan. Yang ketiga, kita berkarir sesuai dengan passion yang kita miliki. Yang keempat, kita membina atau berencana untuk membuat suatu keluarga. Dan yang kelima, kita berbakti kepada masyarakat di sekitar kita. Sebagai remaja, kita harus tahu triad genre. Kita harus zero toleransi terhadap seks pranikah. Selain berbahaya, akan berpengaruh ke masa depan kita. Yang kedua, pernikahan dini. Usia pernikahan itu penting karena harus sesuai dengan kesehatan reproduksi. Dan yang ketiga, penyalahgunaan nafsa. Jauhi nafsa, dekati Forum Genre Kota Mataram. Remaja yang keren adalah remaja yang punya rencana. Kalau semuanya sudah terencana, semuanya akan jauh lebih mudah. So, yuk mulai saat ini rencanakan masa depanmu dengan baik dan menjadi bagian dari Forum Genre Kota Mataram. Mari para remaja Kota Mataram, mulai dari sekarang buatlah rencana kehidupan kalian dan bergabung bersama Forum Genre Kota Mataram. Salam genre. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Demi siapa? Demi remaja Indonesia. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran
bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tentunya di Morning Update ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kari raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Petani di Lombok Timur panen raya ratusan hektar tanaman padi. Panen raya ini diharapkan bisa meningkatkan produksi sehingga dapat menstabilkan harga di tengah mahalnya harga beras. Petani di Wanasaba, Lau, Lombok Timur melakukan panen raya padi di atas lahan seluas 397,5 hektar dengan perkiraan produksi 4.373 ton atau 2.754 ton setara beras. Selama musim panen periode Oktober-November 2023, tanaman padi yang siap panen di Lombok Timur mencapai 3.000 hektar. Hasil panen ini diharapkan bisa meningkatkan stok beras sehingga harga beras semakin stabil. Dulu, pertama kita berpikir normal saja dulu. Berpikir normal itu artinya apa? Tadi penjelasan Pak Kadis, memang di selatan ini kan hanya sekali setahun mereka menanam. Lalu ada daerah yang 2 kali setahun yang di tengah, lalu ada di utara ini 3 kali setahun. Nah karena kita hari ini El Nino, kita maksimalkanlah daerah tengah dan utara, kayak di Wanasaba ini, jangan sampai nganggur gitu. Untuk apa? Untuk menjamin ketersediaan pangan di Kabupaten Lombok Timur khususnya beras. Ini kan strategi. Pemerintah melalui Dinas Pertanian setempat terus berupaya meningkatkan kuantitas produksi dari 2 kali sampai 4 kali di lahan produktif. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Bawaslu Lombok Barat masih dalami keterlibatan ASN yang terlibat politik praktis terhadap salah satu calon DPR RI saat acara di Kuripan Lombok Barat beberapa waktu lalu. Bawaslu Lombok Barat dalami keterlibatan ASN dalam acara yang mengajukan dukungan pada salah satu calon DPR RI. Kepala Divisi Pencegahan dan Sosialisasi Bawaslu Lombok Barat menegaskan, terkait temuan tersebut, Bawaslu akan melakukan pendalaman atas persoalan tersebut. Ya, itu kita sayangkan sikap suasana pejabat dan terlibat di situ. Karena itu melanggar moralitas. Mereka mestinya itu menyadari dan menyadari ada batasnya dalam program politik. Ada rencana untuk pemanggilan atau pendalaman terkait itu? Nanti kita akan dalami dulu. Selain itu, Bawaslu Lombok Barat juga memberikan peringatan kepada para ASN agar tetap netral dalam berpolitik termasuk saat berkomunikasi di media sosial.
Sesuai dengan Peraturan Nomor 5 Tahun 2014 dan Surat Keputusan bersama 5 lembaga, ASN dilarang terlibat dalam politik praktis, 13 kategori pelanggaran disiplin yang dilarang seperti menjadi tim ahli calon, mensosialisasikan calon, memasang spanduk, dan lain-lainnya. Sementara itu, Sekda Lombok Barat Ilham menekankan netralitas seluruh ASN di pemilu 2024. Kita wajib, kita ASN ini netral menghadapi pemilu, menghadapi pilpres, harus apalagi saya selaku sekda ini harus menjadi panglima terdepan menegakkan netralitas ASN, sehingga itu saya kira tidak perlu kita pertanyakan lagi. Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi netralitas ASN, pengawasan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu mendapat mandat untuk mengawasi netralitas ASN. Jika terbukti melanggar, maka oknum ASN yang bersangkutan akan dikenakan sanksi disiplin. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Dihapusnya Mandalika dari kalender USBK 2024 disambut positif oleh pelaku usaha perhotelan di Mataram karena tidak memberikan imbas yang signifikan terhadap ekonomi Nusa Tenggara Barat. Tidak masuknya sirkuit Mandalika dalam kalender World Superbike 2024 dinilai tidak berdampak apapun terhadap pelaku bisnis perhotelan di Kota Mataram. Lantaran selama 3 tahun pelaksanaan USBK hanya pada tahun pertama yang dinilai berdampak terhadap hotel-hotel yang ada di Kota Mataram. Setelahnya hanya pada pelaksanaan MotoGP para pelaku bisnis perhotelan menuai panen dari lahirnya sirkuit Mandalika. Adapun dengan dihapuskannya pelaksanaan USBK dari sirkuit Mandalika dinilai merupakan langkah yang tepat sebab tidak memberikan imbas yang signifikan terhadap ekonomi NTB. MotoGP itu event di Oktober Maret itu udah full. Jadi kalau MotoGP mungkin berkelanjutan. Mungkin bisa digantikan dengan F1 nantinya ya ke depan. Itu akan lebih luar biasa lagi. Cuma perlu ada sedikit perbaikan aja, penyempurnaan di sirkuit mungkin yang untuk ajang F1. Kalau SBK emang nggak ada dampaknya sama sekali yang kedua kemarin. Jadi memang boleh saya katakan nol lah kalau untuk di Mataram. Ditambahkan Reza, jika pemerintah masih ingin mempertahankan pelaksanaan USBK, penyelenggara diminta agar lebih inovatif dalam menyajikan USBK agar dapat lebih menarik perhatian dunia sehingga banyak yang tertarik untuk datang ke Lombok menyaksikan USBK. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjung Karamai. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Terima kasih.
kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Objek wisata Taman Langit di Bukit Bengkaung, Kabupaten Lombok Barat menjadi salah satu destinasi primadona yang ramai dikunjungi wisatawan. Selain spot swafoto, pengunjung juga dapat menikmati panorama keindahan Kota Mataram dari atas bukit. Objek wisata Taman Langit Bengkaung di Desa Batu Layar, Lombok Barat merupakan satu di antara tempat wisata yang mulai diminati pengunjung. Selain berada di atas perbukitan, daya tarik dari objek wisata ini dilengkapi berbagai fasilitas swafoto menarik seperti pintu Doraemon dan sayap burung yang begitu fenomenal. Selain swafoto, pengunjung juga dimanjakan dengan panorama alam dengan latar belakang bukit, pantai hingga keindahan Kota Mataram dari atas perbukitan. Sejumlah pengunjung mengaku mengetahui keindahan wisata Taman Langit Bengkaung ini setelah viral di media sosial. Pertama kali kita kenal wisata ini bukan dari Facebook dan bukan dari Instagram atau media sosial lainnya, tetapi karena kita pernah melakukan ziarah ke bawah tuh, kita lagi berbagi, kemudian kita menelusuri jalan ini. Waktu itu belum ada yang ini, dan dulu namanya juga bukan Taman Langit. Nah, waktu kita tahu dia viral, kita pastikan kesini, ternyata inilah tempatnya. Jadi awal-awal dulu bukan niatnya wisata gitu, tapi pas udah tahu ada tempat wisata di sini, why not gitu. Kan banyak yang saya lihat saya pertama tahunya sih dari ini, jadi pengen kesini gitu, ngeliat sih tempatnya juga bagus, jadi pengen aja kesini, pengen tahu gitu tempat ini. Ternyata setelah kesini emang bener bagus tempatnya. Dari Kota Mataram, wisata Taman Bukit Bengkaung dapat ditempuh dengan jarak waktu 30 menit dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari Lombok Barat, Vinka Andini, iNews melaporkan. Ya pemirsa, warga di pesisir pantai Cemara Lembar, Kabupaten Lombok Barat budidaya madu lebah trigona, di mana rasa madu yang dihasilkan pun dari peternakan ini berbeda dari madu pada umumnya. Desa Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat menjadi salah satu lokasi peternakan lebah trigona yang mulai dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk budidaya madu. Dengan memanfaatkan gazebo di tengah hutan bakau, warga memasang kotak-kotak kecil sebagai wadah peternakan madu trigona. Lebah trigona berbeda dengan bentuk lebah lainnya dengan ukurannya lebih kecil. Madu yang dihasilkan pun memiliki rasa yang berbeda, tidak hanya manis tetapi juga terdapat rasa kecut. Menurut warga Desa Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat, budidaya madu lebah trigona ini digeluti sejak tahun 2015 dengan harga jual dibanderol dengan harga Rp150.000 untuk ukuran 250 ml. Nah, juga madu trigona ini dia modelnya spesial. Tidak seperti madu-madu kebanyakan. Juga di sini adalah kandungan yang di dalam madu itu termasuk dia salah satu kandungan untuk mempitkan body. Kalau tidak salah apa bahasanya itu di propolis. Sehingga madu ini dia terasa beda rasanya dengan madu-madu yang lain. Dia seperti rasanya agak kesem-seman. Selain itu, budidaya madu lebah trigona juga dinilai mampu meningkatkan penghasilan warga sekitar di luar pekerjaan sebagai nelayan, dan kedepannya peternakan lebah trigona dapat berkembang menjadi lokasi wisata di Pantai Cemara. Dari Lombok Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, seorang warga di Desa Batu Ketam Putih, Bengkalis menggantungkan hidupnya dari pohon sagu dan profesi sebagai penambang pohon sagu telah digeluti Masri selama 16 tahun silam. Indonesia merupakan negara penghasil sagu terbesar di dunia. 60% bahan pangan produk sagu berasal dari Nusantara. Papua dan Maluku adalah dua provinsi penghasil sagu terbesar di Indonesia Timur. Sementara di wilayah barat, Riau menjadi provinsi penghasil sagu terbesar. Sedangkan Bengkalis merupakan salah satu kabupaten penghasil sagu berkualitas premium di Riau. Kebun sagu menjadi lahan pertanian yang terluas di Bengkalis, yakni sekitar 17.700 hektar. Salah satunya Desa Ketam Putih yang hingga kini
masih bertahan sebagai penghasil sagu. Masri adalah seorang warga desa Ketam Putih yang telah 16 tahun menggantungkan hidupnya dari pohon sagu. Pohon sagu harus ditebang sebelum mengeluarkan bunga dan buah, karena pati sagu akan berkurang bila berbunga serta berbuah. Tak banyak tual sagu yang mampu dipotong dalam sehari, sebab alat yang dimiliki Masri masih tradisional. Kalau saya ini hitungnya hitung tual, satu tual berapa saya dapat. Kalau masalah ini, masalah nebang sagu, hitung tual, tidak ada hitung bulan itu atau hitung batang, tak ada, cuma hitung tual. Satu tual kalau ini orang lain yang punya batang itu saya ambil upah satu tual 10.000. Setelah tumbang, kulit batang sagu dibersihkan. Pelepah daun sagu pun dipisahkan untuk dimanfaatkan sebagai atap rumah. Kemudian diukur panjang batang sagu yang dapat diolah di kilang. Diukur dulu, ada yang ukurannya 40, ada yang 42 inci panjangnya. Tengoklah kondisi toke. Kalau tua toke, kadang toke ini mau pilih yang besar, sagunya banyak. Setelah diberi tanda, barulah tual sagu dipotong. Pohon sagu yang sudah dipotong lalu dipasangkan as besi dan kayu panjang agar mudah didorong. Warga di sini menyebutnya olen. Kemudian didorong ke tempat penampungan sementara di muara sungai. Ya, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi, mewakili tim bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.